begitu kira-kira. Jadi begitu ya teman-teman, saya tidak Oke. kuasa untuk Ya, menanggapi hal yang lain sebagainya, karena itu saya sudah tidak jadi lawyernya Agus. Sampai sekarang pun saya bukan lawyernya Agus. Jadi saya tidak bisa berbicara hal lebih tentang Agus, terkecuali saya sudah tanda tangan kembali. Begitu kira-kira Bang Faktual, mohon maaf. oke, siap. Terima kasih, saudaraku. Saya mau menyapa dulu sebentar Bang Sulai. Bang Sula apa ini? Bang Selamat. Lau. Soleman lah, Bang Ya, Fakmal. selamat Lau. Ini Silakan. akun saya yang kedua karena lagi kena suspend akun yang besarnya. Ya, siap. Baik, Sampai. ini sangat menarik sebenarnya, host ya. Kalau dikatakan bahwa baik Agus maupun Novi saling melapor. Jadi ada beberapa poin yang kita bisa dapatkan dari sini. Yang pertama itu yang adalah penegakan hak konstitusional masing-masing bahwa ya mereka punya hak saling melaporkan dan itu dijamin oleh negara ya silahkan aja gitu ya. Selama itu memang sesuai dengan koridor hukum ya silahkan. Kemudian yang kedua ya masing-masing tentu akan mempertahankan kebenaran hukumnya bahwa merasa benar ya seseorang atau pihak yang merasa dirugikan oleh seseorang yang melaporkan itu ya itu wajar saja dan setiap perbuatan itu pasti harus diberikan pertanggungjawaban. Setiap perkataan itu ya kalau memang ada konsekuensi hukumnya itu ya harus dipertanggungjawabkan. Dan kalau saya pribadi secara terpisah saya mengatakan bahwa ya memang ada oknum-oknum tertentu yang memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat keras dan itu di luar daripada kuasanya dan seolah-olah memainkan kata-kata dengan memberikan ujaran-ujaran keras tertentu tetapi dengan menggunakan narasi-narasi yang bertanya dan orang juga bisa bisa paham, bisa tahu bahwa itu adalah suatu pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak sehat tetapi dikontekskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi nanti biar pengadilan yang membuktikan bahwa apakah itu memang benar-benar ada suatu ujaran kebencian, fitnah, apakah itu ada pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap undang-undang secara khusus mungkin undang-undang ITE yang akan saling dikaji di pengadilan itu dan kita sangat mengapresiasi tindakan-tindakan yang ujungnya mengarah kepada pengadilan, mengarah kepada laporan polisi, pengadilan sehingga tidak terlalu berlebihan pelebaran kepada statement-statement yang ada di masyarakat atau di media sosial. Terus kemudian kita sebagai netizen bagaimana ya? Kita sebagai netizen silakan monggo untuk mensupport masing-masing pihak yang menurut kita yang benar, menurut kita yang baik gitu ya. Satu pihak mensupport atau mendukung yang pihak yang satu dan mungkin agak kontra dengan yang lainnya itu nggak ada masalah. Itulah alam demokrasi yang ada di Indonesia gitu ya. Tetapi penting bahwa kita mengesampingkan seolah-olah kita mendengarkan suatu pernyataan tertentu, kita merasa bahwa itu ada kebencian, unsur kebencian di dalamnya. Nah, itu yang keliru mungkin. Karena kenapa? Selama itu diucapkan dengan narasi yang baik, narasi yang benar, tidak melakukan suatu ujaran kebencian, ya itu sah-sah aja. Jadi tidak seketika diklaim menjadi menjadi apa namanya itu suatu kebencian secara pribadi seperti ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya seolah-olah memberikan kebencian kepada satu pihak atau satu oknum padahal murni kepada kritikan murni kepada pendukungan nggak ada masalah kok kita mendukung seseorang itu ya biasa mulai dari capres ketua apa kepala daerah ya itulah namanya alam demokrasi ya kita memberikan dukungan kepada masing-masing apa yang menjadi kepentingan kita atau siapa yang menjadi favorit kita itu biasa aja. Jadi menurut saya sebelum saya disuruh minum air putih sama host bahwa saling lapor ini adalah sangat positif karena kenapa? Memang undang-undang kita menjamin hal tersebut dalam artian apa? Setiap permasalahan yang ada kalau memang tidak bisa dimediasi ya ujungnya pengadilan daripada pengadilan jalanan. Nah, itu yang parah. Kalau pengadilan jalanan ya itu berarti menggunakan sarkasme, menggunakan kekerasan secara fisik dan lain-lain sebagainya. Jadi gunakanlah jalur yang telah disiapkan oleh negara kita, diatur oleh negara kita yang adalah apa? Yang adalah sistem peradilan yang ada di Indonesia. Gitu, Ya, Hots. minum. Ya, minum dulu. Nah, minum Oke. dulu.
Saya mau menyapa dulu abangda saya, Tabe Bang Firdaus. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih banyak sudah mampir kembali di Faktual News 77. Ada mungkin yang perlu ditanggapi mengenai tema yaitu saling lapor ini kasus ini. Kemana arahnya dan sampai kapan ini benang merah muter-muter terus Pak Firdaus. Izin, silakan. Iya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru naik 2-3 menit nih, diskusinya udah kayak kanebo warteg, kaku banget. Nggak ada senyum-senyumnya sama sekali, tegang semua. Iya. Jadi begini, dari awal itu kenapa gue milih menjadi pengacara Novi pada saat ditawarin sama Pablo. Lu mau jadi pengacara donatur apa Novi? Gua tuh simpatiknya sama Novi. Kenapa? Karena gue ini pengagum wanita dan penyuka wanita gitu loh, Kiri. Waduh. Jadi gue lebih pro ke wanita. Siap. Terlepas wanita itu salah atau benar, gue punya prinsip bahwa ada beberapa orang ahli filsuf mengatakan bahwa wanita ini lebih besar nafsunya daripada pikirannya. Waduh. Jadi satu pikiran wanita 9 nafsunya. Dibanding laki-laki 9 pikirannya 1 nafsunya. Makanya wanita ini dia itu ngamuk dulu baru berpikir. Kalau laki-laki ini berpikir dulu baru ngamuk kan gitu. Artinya dari amukan wanita itu karena dia telat berpikir, dia terjadilah kesalahan. Kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah, kesalahan ini juga dapat dipermaklum karena kodrat iradatnya seorang wanita. Wanita ini kan maaf jangan tersinggung wanita ya. Saudaraku, Ya. jaringan. Sorry. Suaranya nggak ada. Sudah belum? Sudah ada belum? Halo? Sudah ada belum? Udah Saudara. baru ada muncul. Silakan dilanjut. Jadi begini, jadi wanita ini kan kodrat iradatnya, ya. Saya ulangin lagi ya, wanita ini lebih banyak nafsunya daripada Ini pikirannya. saya nge-lag apa Bang Firdaus nih? Kok nggak ada suaranya nyampe di saya? Bang Faktual nge-lag tuh. Emang nggak boleh ngomong dia. Izin nge-lag apa gimana saya nih? Punya Bang Faktual kayak Jelas, Oh, jelas. saya nge-lag. Nah ini. Cek. Oke, Bang dilanjut. Faktual jelas, Bang Faktual jelas. Bang Dilanjut, Bang Firdaus yang Firdaus. agak Aman. putus-putus. Ya siap. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi RD Lau Aduh. tolong dengar baik-baik nih. Ya, tolong dengar baik-baik saya berbicara. Kedengaran nggak semua? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Jelas Bang, lanjut Bang Firdaus, Ya. lanjut. Jadi ini gue buat RD Lau ya, buat RD Lau dan mungkin buat semuanya. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu sama kaum wanita ya, kaum hawa, karena gue paling takut dengan kaum hawa karena manusia paling tersakti di dunia adalah kaum hawa gitu. Jadi begini, wanita ini kan dia 9 nafsunya 1 pikirannya. Kalau laki-laki 9 pikiran 1 nafsu. Makanya wanita lebih mengambil jalan nafsu dulu daripada dia berpikir. Ketika dia melakukan kesalahan, dia baru berpikir, oh ya ternyata saya salah. Terlepas salahnya itu benar atau tidak itu. Jadi dipermaklum ketika wanita itu bersalah, melakukan kesalahan, itu di undang-undang pun dipermaklum. Kasta wanita, kasta perlindungan terhadap wanita di atas wanita dan anak ya, khususnya wanita, itu di atas laki-laki. Maka ketika ada permasalahan hukum, keributan antara wanita dan laki-laki, yang didului oleh undang-undang itu adalah wanita. Gitu loh. Jadi RD Lau, ya, mau lu bawa bukti segerobak ya tentang kesalahan Novi. Novi itu udah dilindungi oleh undang-undang dan malaikat bahkan. Lu mau serang bersama Alvin Lim, ya. Lu mau serang dengan ribuan pengacara yang lu galang. Kalau yang namanya wanita diserang sama laki-laki, itu kastanya paling tinggi di hadapan Tuhan dan undang-undang. Makanya kenapa gue gak pernah berani ngelawan wanita. Dan gue kemarin ngelawan Novi, itu bukan karena gue beneran mau ngelawan Novi, gue cari perhatian. Gitu loh, agar Novi mengakui kuasa lisan, biar masyarakat ini tidak tercederai pemahamannya. Tidak tercederai logika berpikirnya tentang Undang-Undang Nomor 17
KUHP 1792 KU Perdata ya tentang surat kuasa bahwa lisan itu ada dibenarkan di negara ini, nggak mesti harus tertulis kuasa itu. Makanya gue memberikan edukasi sebenarnya, mencari perhatian Novi. Nah, ketika gue laporin Novi, besoknya udah gue cabut karena gue nggak ada niat buat perang sama wanita. Gue tahu sehebat apapun ilmu gue pasti kalah gitu loh, karena wanita itu perlu dibimbing. Novi saat sekarang dengan ketidaktahuannya, apalagi Novi ini masih remaja ya, umurnya 28. Kita nih gue udah 48, 49. Ya, bentar lagi kita udah menjelang tua kan. Kita ini harus mengalah sama anak kecil dan kita didik mereka, kasih ilmu kita yang kita dapati selama ini. Berikan didikan ini loh Novi, yang benar tuh begini. Lu urus di yayasan lu begini, ya. Karena dia perkembangan karirnya masih panjang. Dan gue bilang 1000 tahun sekali ada wanita kayak si Novi dengan predikat dia sebagai pramugari, dia keluar malah ngurusin orang gila. Kan gua udah bilang 1001 wanita zaman sekarang atau 1000 tahun sekali ada wanita seperti Novi yang mau ngurusin capek-capek anak orang gila. Ya, yang mau ngurusin capek-capek orang gilanya termasuk. Hah? 1001 dan ini harus mendapatkan penghargaan dari kementerian. Novi ini harus diangkat dari Dirjen Kemensos. Karena ini bukti nyata anak muda yang kreatif ya. Seorang pramugari yang harusnya udah nyaman di posisi aman, dia keluar dari posisi amannya dan cari susah demi kemaslahatan umat. Gitu loh. Prestasi ini nggak bisa lu ukur dengan pidananya Novi. Kita menjarakan Novi 10 tahun, 20 tahun, lu nggak bakal bisa menang, percaya sama gue. Si Alvin Lim, ya Bang Alvin Lim, sebesar apapun backing dia, sekuat apapun ilmu hukum dia, kalah lu nggak percaya sama gue, taruhan sama gue. Lo boleh ambil ini ayam bekisar gue di rumah ya, yang masih pitik, lo ambil buat lu semua. Golok, Ya, golok, taruhan sama gue. golok Ya. aja. Ya apa? Gimana? Taruhan Ya. golok. Bila perlu cincin gue batu akik nih, pancawarna lu ambil. Ya, kalau lo bisa menang. Gua itu bang batunya. Ya, kan gua ada bilang gini. Kalau Novi baru melanggar pidana-pidana kecil, nggak usah pidana besarnya pun dihapuskan karena ini anak ada kemauan untuk masyarakat. Siapa sih hari gini yang mau miara orang gila? Gue juga maaf ya takut gitu loh. Tapi dengan jiwa besarnya Novi masih mau loh sampai anaknya sehat begitu. Dari bayi, dari rahimnya diambil. Dari bayi. Gue juga mau minta maaf sama Novi pada kesempatan ini. Maaf sekali lagi kemarin gue udah kasar berbicara begitu ya. Walaupun itu gue ngedepankan ajas presumption of innocence. Ajas praduga tak bersalah. Maaf banget. Dengan segala kerendahan hati gue minta maaf banget. Malu gue sebenarnya berantem sama cewek itu. Cuman rasa kecewa gue gara-gara apa sih? Gara-gara kuasa lisan gue, videonya udah beredar. Gue udah ngamuk sono kemarin gak diakuin itu doang. Gue ngambek gitu loh. Tapi gue masih berpikir bahwa gue juga tetap salah gitu ya. Jadi Ardilau, gue memberikan clue-clue itu agar lu berpikir. Kemarin lu sebelum pulang gue udah wanti-wanti, Ardilau lo jangan masuk ke pusara ini permainan tingkat tinggi, lu jadi tumbal. Gue bilang percaya sama gue, lu jangan masuk. Gue aja ngerasain baru sehari jadi tumbal, lu ngegantiin gue gitu. Jadi Kalau ada tumbal berarti ada silumannya dong. Iya, makanya gue bilang, lu ya kan, mulut gue ini kan ngajarin orang biar pinter gitu loh, jangan bodoh-bodoh amat kalau berjalan gitu loh. Kan gue udah bilang, gue kemarin gue ke Agus kaki gue panas, gue ngebelain Novi kaki gue panas, gue kabur, gue mendingan netral gitu loh. Kan gue punya parameter untuk melakukan tindakan hukum. Makanya gue bilang tadi sini Ardilau, lu udah ikut gue, kita cari duit. Jangan bahas ini lagi. Ini Komal ini pembahasan ini udah berbulan-bulan itu aja. Analisa hukum dari semua pakar hukum ini udah dituangkan, dibicarakan, dibahas oleh pakar hukum manapun, dari mulai Hotman Paris, Hotman Mikrolet, ya kan, pengacara Cowboy, pengacara Banci, pengacara ada semua di sini. Jadi semuanya udah dibahas dan berulang-ulang itu terus pasal ini sampai netizen pun bosen. Cobalah lo damai ya. Udah lu tutup kasus karena banyak nih urusan negara yang masih banyak yang perlu dibahas. Gitu loh. Bahkan
Bahkan ada beberapa kasus sosial pun yang sekarang mencuat, yang harusnya tadi dibahas, ketutup gara-gara masalah ini. Makanya jangan diperpanjang lagi. Cabut, ya. Laporan itu cabut, percaya deh sama gue. Termasuk Novi juga. Karena kalah jadi arang, menang jadi abu ini. Nggak ada duitnya sama sekali. Lu sama kayak nendangin karung yang isinya batu tuh. Bola plastik isinya batu, lu tendang, kaki lu nyonyor. Gue bilangin aja. Ini Ya, Bang gitu aja. Firdaus kok lucu Iya. banget sih. Ya udah gitu. Ya gitu aja ya. Gue ngakak nih, padahal gue udah Iya. ngantuk. Jadi muka dimah gue itu aja, ntar gue lanjutin lagi karena gue baru masuk. Makasih ya. Ntar, Oke. gini-gini. Bang Faktual sebentar. Saya juga kebetulan ada tamu, tapi saya tetap di sini mendengarkan. Begini, Bang Firdaus, ini melanjutkan yang semalam ya. Semalam kan ini sebetulnya Bang Firdaus gini-gini juga orang baik sebetulnya. Saya tuh udah keluar dari rumah Bang Alvin Lim menyiapkan bukti-bukti. Kita mau buat lapor di Polda. Nah, sini dulu ditraktir lah berapa orang itu. Developem itu 8 orang belum ditraktir sama bos pengacara Koboy. Terima kasih. Belum saya ngucapin terima kasih juga tuh. Enak juga tuh pecel lelenya. Maksudnya begini, Bang Faktual, semenit saya bernarasi bahwa saya sudah menjalankan apa yang semalam direkomendasikan ya oleh Bang Denny Sumargo, yang disupport oleh Bang Firdaus. Sampai sekarang pun saya belum melakukan pelaporan balik. Hari ini sudah menghubungi Bang Densu, menghubungi Teh Novi, juga saya sudah menghubungi Gary. Nah, mungkin keputusannya mereka sedang sibuk ya kan. Kita tunggu saja ya, saudaraku. Jadi amanahmu sudah saya laksanakan. Ya berikutnya apapun yang terjadi ya silakan netizen berdiskusi. Cuman mungkin saya nggak seperti Bang Firdaus. Tadi saking panjangnya cerita malah tamu saya dibiarin. Terima kasih Ketua Umum Pembasmi Pak Faktual, makasih banyak. Siap. Oke, terima kasih Bang Ardilau. Dan untuk adinda saya, Dinda Helong. Nanti kalau ke Jakarta saya jemput di Tangerang. Kita langsung berangkat ke rumahnya abanda kita, Bang Firdaus. Kan kita sama-sama orang dari timur. Cincinnya nanti kita coba-coba minta. Mudah-mudahan insya Allah dikasih. Bang Faktual, satu lagi kalau mampir ke Jakarta, saya diajak ke 4 kantor hukumnya Bang Firdaus. Kantor hukumnya aja kayak hotel, bisa tidur pakai AC nyaman. Makasih. Oke, Iya siap. nggak apa-apa, nginep di sini nggak apa-apa daripada nyewa hotel. Siap, siap. Saya mah hampir tiap minggu lah ke Jakarta. Nantilah kita ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Saya menyapa dulu Jaka. Jaka, Dinda Jaka. Siap, abangku. Ya, apa yang kira-kira mau ditanggapi saudaraku? Silakan kita masuk ke sesi saling menanggapi. Baik, terima kasih Abang Daku karena saya disuruh menanggapi. Saya memang tadi saya mendengar ada narasi emak-emak tukang cuci piring lagi marahi suaminya, sangat menggebu-gebu narasi-narasinya terkait dengan hukum. Tapi itu bukan sesuatu yang salah juga terkait cara pandangnya. Karena menurut Lauren Friedman yang ditulis Profesor Dr. Ahmad Ali, memang hukum itu abstrak sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Firdaus juga. Nah, mungkin ini pandangan seorang ibu-ibu terkait dengan hukum, dengan pandangannya itu bukan sesuatu yang salah juga. Tapi aku juga ingin mengomentari juga terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Erdilau itu. Apa perlu saya buka? Kan artinya kan di situ dia masih mempertanyakan atau memikirkan. Nah, di dalam pidana itu ada juga asas yang melekat. Jadi asas hukumnya seseorang tidak bisa dipidana hanya karena apa yang dipikirkannya. Karena di situ Bang Erdelau belum action, artinya belum melakukan apa yang dia sampaikan. Jadi dalam hal ini menurutku pertanyaan Bang Erdelau karena hanya dipikirkan jadi belum dilakukan, jadi ini tidak bisa dipidana berdasarkan asas tersebut. Saya kira itu saja pandangan saya, Bang. Sorry, gua tambahin. Sorry. Jadi begini, kalau berbicara sama cewek yang ngambek, jangan bawa-bawa asas. Jangan, dia mah kagak ngerti asas cewek-cewek. Jujur nih,
Kita nih laki-laki di luar udah nongkrong bareng, udah ceritain tentang perang Israel sama Palestina, udah perang geng motor. Nyampe rumah kita nggak bawa duit, digetok. Kepala kita pakai sapu. Cewek emang nggak ngerti asas, nggak ngerti. Makanya gue bilang tadi, kalau udah berbicara sama cewek, bicaranya hati, jangan bicara pasal. Dia kagak ngerti. Jadi kalau lo masih bicara pasal, dia tetap ngambek. Bicara dari hati ke hati sama Novi. Kalau lo tahu bini gue. Di luar gue saking disegenin sama anak buah gue, takut semua anggota gue nih, staff-staff gue semua, segen sama gue. Begitu gue nyampe rumah, dia kagak ngerti tuh gue disegenin. Gue nggak bawa duit, tetap aja digetok pakai gagang sapu itu. Jadi cewek tuh nggak ngerti asas, nggak ngerti teori. Simple, dari hati ke hati lu ngomong gitu. Makasih. Oke, saya menyapa dulu Mbak Emma Waroka. Izin, mungkin ada yang perlu ditanggapi Mbak Enggak Emma sih. Waroka. Saya cuma mau nyampein aja, Novi itu orangnya sangat kelihatannya halus ya. Lembut kan tutur katanya kan. Tapi kalau dia udah marah itu bahaya sekali. Betul. Betul banget Bang Firdaus. Dan perempuan memang akan lebih emosional, tapi pada saat perempuan itu sudah mandiri, sudah kehilangan orang tuanya, sudah pernah sampai di titik nol banget, bahkan minus, dia kalau diinjak harga dirinya, yang tadinya sangat lembut, sangat baik, itu bisa berbalik mengerikan banget. Jadi kalau saya sih saranin, memang lebih baik tuh ada sama-sama nurunin ego, terutama yang sudah sampai menyinggung perasaan dengan mengucapkan kata-kata yang menurut kita ya, kalau aduh jangan deh kalau saya juga sampai dikatain sebagai PSK atau dituduh uang saya dari hal-hal yang seperti itu ya, itu tersinggungnya bukan lagi sih. Udah pasti, apalagi nih sosial media, jejak digital nggak bisa hilang. Abang Apus yang udah viralin udah berapa ribu orang. Ya kan? Mau dihapus juga dari akun kita udah di-copy sama banyak orang. Jadi gimana nih pertanggungjawabannya kan gitu. Ya kan? Nah, ini kan repotnya karena juga nggak kenal, nggak saling kenal, nggak tahu, cuma saling tuduh. Terutama tuduhannya keji banget ke si Novinya gitu loh. Dia kan punya keluarga, punya anak juga ya, anak yang dia harus jaga nama baik dia, punya yayasan. Jadi memang ini semua udah terlanjur sih ya. Udah terlanjur. Saya sendiri juga bingung nih Bang Faktual nih, mikirin ini gimana, udah saling lapor. Yang tadinya udah enak-enak dicabut laporannya. Tahu-tahu ada laporan lagi ya kan, Agus juga udah melaporkan lagi gitu. Terus tahu-tahu ada narasi lagi, padahal Bang RD Lau sudah mencabut semua tuh dari omongan yang awal yang dulu kan udah tenang nih, dipicu lagi sama Alvin Lim. Jadi ya nggak tahu deh gimana nih ke depannya nih. Saya jadi bingung Bang Faktual beneran deh. Iya. Iya bingung sendiri karena laporan udah sama-sama jalan. Terus kalau saling apa namanya, saling egonya dikedepankan, udah. Ya kita lihat masyarakat Indonesia cuma bisa melihat deh nanti hukum di Indonesia gimana nih untuk kasusnya Agus ini. Belum masalah donasinya selesai, ada masalah pencemaran nama baik juga, ITE juga. Aduh ya Allah. Gimana tuh Bang Firdaus menurut pendapat Abang nih? Ya, terima kasih Mbak Emma. Jadi gini, kan saya udah bilang, ya kan sedikit gini, seorang penyidik itu melakukan proses penyidikan itu selalu melihat azas hukum dan mekanisme penyidikan ya. Apalagi yang mau dipenjarain ini wanita. Dia selalu pakai norma. Kalau berkaitan dengan wanita, pasal itu dikesampingkan. Dia pakai norma dan perhitungan penyidik ini. Kalau katakanlah Alvin Lim benar, kalau gue penjarain, ya kan? Bagaimana nasib anak angkatnya si Novi misalnya? Kalau gue penjarain, bagaimana kelangsungan hidupnya? Kalau gue penjarain, terus di perhitungan lagi dengan niat baiknya Novi menjadi petugas sosial di dalam lembaganya. Itu perhitungannya. Sehingga itu mengalahkan semua data yang ada dari RD Lau sama Alvin Lim. Putus itu. Kan gue udah bilang, di hadapan hukum itu wanita tuh kastanya paling tinggi daripada laki-laki, 10 tingkat ke atas.
Jadi kalau lo cuma bawa data cuma 5 tingkat lagi ada pertimbangan oleh penyidik untuk menjarakan dia. Ujung-ujungnya nanti kalaupun lu bener, dia salah, itu draw, nggak bakal dipenjara. Ya, Yang ya. gua takutin, yang bener Novi. Lu salah, nyemplung lu, percaya sama gua. Nyemplung. Kalau lawan cewek tuh. Percaya, karena gua nih kalau ada kasus lawan cewek gua mendingan mundur daripada gua dikatain banci. Mundur gua dari dulu. Mending gua kabur. Oke, Iya. siap. Saudaraku, Mbak Emah izin saya menyapa dulu Bang Helo ya. Tapi sebelum menyapa Dinda Helo, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Emah bahwa ini sebenarnya kasus sudah terlalu jauh. Apalagi kita mengingat bahwa ini kan hal sosial ya, yaitu pengobatan. Ya kembali lagi kasus ini semakin panjang ya Agus lah yang paling rugi. Terlambat pengobatan. Dan juga kasus ini nggak tahu ke depannya sampai di mana. Apakah betul-betul uang 1,3 miliar tersebut yang ada di yayasan nantinya akan menjadi suatu pengobatan buat Agus atau malah seperti apa dan bagaimana? Karena sekarang kan muncul narasi baru bahwa pemungutan itu juga tidak ada izin dan segala macam. Berarti bisa kemungkinan lari ke pemerintah. Ini sangat disayangkan. Makanya saya sangat sepakat untuk seluruh teman-teman netizen bahwa sudah ini biarkanlah cepat berlalu, biarkan ini cepat. Sorry, saya jelaskan lagi. Ada typing di bawah katanya dihadap. Dan gampang-gampang izin saudaraku, bergantian dulu. Tabe, jangan kita tersinggung. Jadi seperti itu bahwa kita mengharapkan kasus ini cepat selesai. Agus mudah-mudahan cepat selesai. Agus mudah-mudahan cepat berobat, bisa tugas-tugas seperti biasanya. Kan ini tentu bijak dan arif sekali ya, apalagi negara yang budayanya memang luar biasa, kearifan lokalnya nggak dibantah lagi. Nih kasus ini kok bisa meledak seperti ini. Sabar saudaraku Bang Firdaus, Tabe izin saya harus menyapa dulu Dinda Helo. Dinda Helo, silakan Dinda. Apa yang mau dinarasikan? Silakan Dindaku. Apa yang mau ditanggapi? Silakan. Iya. Jadi gini Bang. Kita dudukkan persoalannya ya. Ya. Jadi Alvin Lim tidak melaporkan Novi. Tetapi terkait undang-undang ITE. Terus Agus yang melaporkan Novi juga terkait undang-undang ITE. Ya, jadi walaupun Alvin Lim mendampingi Agus, tapi yang melapor itu adalah Agus secara pribadi karena ini adalah delik aduan. Begitu juga Novi yang didampingi pengacaranya, bukan pengacaranya pendampingnya Novi yang melaporkan, tetapi Novi yang melaporkan Alvin Lim karena itu delik aduan. Dan RD Lau. Jadi dua laporan yang masuk dari pihak Novi ya, Alvin Lim dan RD Lau. Kalau Alvin Lim seperti saya bilang tadi unsurnya mungkin agak susah. Karena itu jebakan Batman-nya Bang Alvin Lim. Kebetulan disambut oleh Novi. Kenapa RD Lau juga dilaporkan? Karena ini adalah bagian dari konteks perjalanan kasus ini. Ya kan, kalau Novi tidak laporkan RD Lau, maka dia tidak punya legal standing melaporkan Alvin Lim hari ini. Toh, pada waktu itu juga RD Lau membuat pernyataan yang lebih kontradiktif lagi terkait kasus ini. Kan begitu. Kalau Alvin Lim bertanya, betul yang Bang Alvin sampaikan, dia bertanya. Tapi kalau RD Lau dia mengultimatum. Ya, itu bedanya. Apakah tadi benar? Apa perlu saya bongkar di sini? Nah, itu bukan pertanyaan, itu penodongan. Ya. Ya, itu nodong itu. Harta atau nyawa, itu bukan bertanya, itu nodong. Kan begitu. Jadi beda konteksnya. Jadi unsurnya itu beda. Kalau kita lari ke saksi ahli, jelas unsurnya beda. Jadi kalau pemenuhan unsur, ya makanya betul yang Bang Firdaus bilang akan korban, betul. Korbannya di sini sayang sekali Bang RD Lau. Yang lain itu mungkin akan 50-50 ya, mungkin akan saling tarik laporan karena baku kancing nanti ini orang. Ya kan, Cikipalang, siapa mau Cikipalang atau mau kandang paksa. Nah ini istilahnya kan. Nah, maka orang akan masing-masing nanti tarik diri, duduk bersama, selesai. Nah, korban pasti RD Lau. Karena dalam hal ini bukan para pihak. Nah, ini pihak ketiga ya. Nanti jadi barometer contoh ke depan ketika bagaimana bernarasi di ruang publik. Jadi pembelajaran
Sayangnya yang belajar nanti yang dijadikan bahan pelajarannya Bang RD itu. Karena begini, Novi betul yang disampaikan Bang Firdaus ini bicara normal dan ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketika Novi dilaporkan, ya akan berhadapan dengan itu. Begitupun dengan Agus. Agus itu dibawa pengampungan Komisi Disabilitas Nasional. Jadi ada dua lembaga negara independen yang akan bertarung di belakang ini ketika Novi versus Agus. Tapi yang melapor dalam hal ini memang Agus ya. Karena dia disabilitas. Walaupun disabilitasnya by accident ya. Bukan dari bawaan lahir atau dan lain sebagainya. Tapi dalam undang-undang disabilitas ya itu enggak ada harus bilang bagaimana disabilitasnya terjadi. Enggak. Pokoknya dia disabilitas maka dia dalam pengampuan Komisi Disabilitas Nasional. Novi pun begitu, karena dia perempuan, dia dalam pengampuan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi ketika Novi berhadapan dengan Alvin Lim, Novi berhadapan dengan Alvin Lim berhadapan dengan DPP. Tapi Novi dalam hal ini bukan yang dilapor, Novi pelapor. Jadi beban pembuktian ada pada Novi. Nah, bagaimana dia membuktikan? Saya bukan seorang PL, uang saya dari ini. Nah itu. Kewajiban dia membuktikan hal itu sehingga menyatakan bahwa apa yang dikatakan Alvin Lim adalah salah. Terkait Agus melaporkan tentang parodi itu, nah itu Lo? Dinda hello? Halo? Waduh, kayaknya akan ikut menikmati. Hah? Nah itu repotnya di situ. Jadi tendensiusnya masuk dan unsurnya jelas masuk. Nah itu untuk lari dari situ susah. Walaupun dinas siapa yang terlibat, siapa mengadvokasi untuk lari dari delik pidana undang-undang ITE tentang penghinaan di muka umum itu susah. Karena sudah terjadi. Nah, makanya kan tadi saya sudah bilang over dalam melakukan pembelaan diri, over dalam melakukan negosiasi di ruang publik. Harusnya kan ini tarik ulurnya gampang aja, tapi dibawa mengejek-ejek kan repot. Dipengaruhi, mungkin Novi tidak mau, tetapi orang-orang netizen-netizen di sekeliling Novi yang kebetulan dekat dengan Novi yang terlalu mengeksposur hal itu, mungkin karena dia mau menaikkan dia punya citra atau mau membesarkan akunnya yang kecil itu, menumpang kasus ini, numpang keterangan Novi. Nah, Novi akhirnya terjebak. Jadi awalnya mereka bilang saya ini pembela Novi, pada dasarnya mereka lah yang menjerumuskan Novi. Nah itu jeleknya. Nah, mungkin Teh Novi lambat sadarnya, mudah-mudahan kali ini bisa sadar. Hati-hati, orang yang di sekeliling kita bisa jadi orang itu yang mengarahkan kita ke jurang tanpa kita sadari, ya kan? Nah, itu harusnya di calm down. Di sebelah juga, di sebelah sih sudah calm down, tidak ada masalah ya. Farhan Abbas sudah menarik diri, nah, hanya Alvin Lim memancing, memantik. Nah itu harusnya jangan terjebak juga di situ. Ketika terjebak untuk melaporkan, maka ada beban pembuktian. Nah di sebelah itu pintar. Alvin Lim, siapa bilang Alvin Lim bodoh? Bayangkan kejahatan kera putih tentang kejahatan asuransi yang paling susah dibongkar. Dia punya delik-delik, dia punya cara-cara, dia punya strategi membongkar hal itu. Nggak gampang. Nah sekarang jurusnya itu yang dia pakaikan ke yayasannya Novi. Semoga ini ya, semoga yayasan Novi juga bersih, tidak terlibat seperti apa yang saya bicarakan tadi. Karena banyak yayasan-yayasan yang berbuat seperti itu. Kalau terlibat, ini banyak pihak akan terseret tindak pidana pencucian uang. Ya, awal-awal kan kita sudah bilang jangan-jangan ini tidak ada ini, tapi kan terbukti. Nah, sekarang saya ngomong lagi nih. Semoga tidak terlibat. Kalau terlibat, repot. Nah, ini saya sudah bilang, takutnya pelan-pelan itu terbongkar. Takutnya ya, kita tidak nuduh. Tapi itu sudah rahasia umum. Kita pemilik perusahaan pasti tahu. Kita sering ditawari hal-hal begini. Nyumbang aja bang di sini. Nanti kita bikinkan laporan keuangan. Abang bebas pajak ini bisa. Kan ada, kalau kita menyumbang filantropi itu,
kita bisa melakukan reimbursement pajak. Jadi saya bebas pajak sekian. Jadi tapi padahal uang saya tidak masuk segitu. Uang saya tidak masuk 30 M ke filantropi itu. Hanya dibikinkan laporan keuangan untuk saya klaim pajak. Supaya saya punya pajak yang 100 M, potong dong 30 M. Karena saya sudah nyumbang ke yayasan ini. Itu kan ada. Bahwa kita baru berlaku ya, tapi luar negeri sudah lama berlaku. Nah, tapi yang masuk di yayasan tidak 30 M. Saya hanya mungkin bayar 10%-nya, 3 M-nya. Masuk yayasan. Atas kerjasama sulap-sulapan itu. Itu banyak, saya tidak bilang siapa yayasannya, tapi banyak. Dan kita sering ditawari, ya, seperti itu. Nah, semoga yang kali ini tidak seperti itu. Itu makanya selalu dari awal Farhat Albers selalu bilang audit, audit, audit. Itu yang dia kejar, karena dia pengacara yang sering mengalami konflik seperti itu. Dia pengacara besar. Alvin Lim juga begitu. Dia paham betul tentang hal itu. Makanya dia selalu mau korek-korek seperti itu. Caranya dia masuk bagaimana? Dengan cara seperti inilah. Dia melakukan konten membuat narasi-narasi di pinggir jurang supaya dia dimartirkan. Untuk dimartirkan dia, hasilnya apa? Pengkorekan informasi itu. Nah, itu pintarnya. Makanya bicara tentang penegakan hukum, bicara tidak tentang pasal saja, tetapi ada strategi-strategi yang harus dijalankan untuk mengurung narasi lawan. Kalau cuma baku hantam begitu, anak kemarin juga bisa. Tapi gini bicara tentang strategi, bagaimana saling membongkar tanpa, kalau kita bisa suruh bongkar, dia tidak mau bongkar. Tapi ada strategi-strategi bagaimana lawan membongkar kebobrokannya sendiri. Nah, itu yang sering dipakai oleh pengacara-pengacara yang besar, Hotman Paris, yang Hutapea itu, Alvin Lim, itu strategi-strategi itu. Jadi tidak hanya melulu soal pasal. Nah, gitu kurang lebihnya, Bang. Oke, siap. Terima kasih. Bang Yang Faktual, lainnya. izin turunnya Bang Faktual, kawan-kawan semuanya. Izin turun Bang. Oh, ya. Oke, silakan Dinda. Bang Oke, Faktual, Bang ya, Faktual, mohon maaf, saya juga ada live kan pagi ini jadwal saya sama TikTok, jadi saya harus tidur kalau enggak bener-bener deh, nggak bisa terlalu lama stay ya. ya siap dimaklumi, dimaklum. Semangat buat semuanya ya, terima kasih banyak udah ngundang aku dan udah follow back juga Bang Faktualnya. Amin, amin. Terima kasih Mbak. Sehat selalu. Iya, selamat malam Emang nggak mau semuanya. dengerin saya dulu ngomong, Mbak Emma? Ya, Dengerin saya ngomong dulu. oh iya, Nggak mau boleh. dengerin saya ngomong 1 dulu. menit ya, 1 menit. Iyalah, kan kita baru sapa-sapaan nih. Oke. Iya. Jadi boleh Adinda? Silakan Kandaku, silakan ya. Ya. Terima kasih. Jadi begini ya, ini apa yang dikatakan oleh akhirnya saya tuh bicara pasal tadi. Sebenarnya saya bercanda-bercandaan aja gitu. Akhirnya terpancing juga untuk menjelaskan pasal-pasal. Jadi benar kata adik kita Hello ya, memang di dalam menerapkan hukum itu ya, dan penerapan hukum itu tidak mesti harus berbicara undang-undang. Karena negara kita ini menganut ajas oportunitas. Ajas oportunitas itu berkaitan dengan politik hukum. Itu yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ya, tentang kewenangan hakim. Gitu. Jadi ketika kita berbicara masalah kekuatan pasal-pasal, itu akan kalah kalau si orang yang menerapkan pasal itu tidak mempunyai payung oportunitas. Kalau bahasa premannya backing. Kenapa pengacara-pengacara di atas itu bisa kebal dan hebat? Bukan melulu membahas masalah pasal. Pasal di sini ketika ada backing di belakang, itu udah nggak kepake itu. Jadi ketika ada pengacara-pengacara yang begitu kuat dan tangguh, lihat backgroundnya. Karena kita hantam pakai pasal nggak mempan, kita ini nggak mempan. Lihat background dia, siapa dia bermain, dengan siapa dia bekerja. Itu politik hukum. Kalau teori hukum, undang-undangnya sama, pasalnya sama. Tapi kalau ketika berbicara dengan pengacara yang sudah sekelas Hotman Paris, ya, Rasman Adit Nasution, berbicara dengan Alvin Lim, ya, kita lihat siapa yang mempengaruhi sistem oportunitas dia di belakang. Bukan saya ya, kalau saya hanya pengacara papan penggilesan, saya 212. Pengacara pengacara
Sinto Gendeng ya. Jadi saya nggak punya backing, nggak punya apa, tapi saya semua sertifikat-sekatin. Jadi maksud saya ini ajas oportunitas ini masih digunakan oleh penerapan hukum Indonesia. Siapa yang dekat dengan kekuasaan dia itu akan kebal hukum walaupun dia bukan pengacara. Gitu. Yang berikutnya kita berbicara lagi mengenai Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 ya, yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang ITE dalam pasal khususnya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Ini sudah direvisi oleh SEMA dan PERMA. Lalu dikuatkan lagi dengan SKB 3 Menteri tanggal 28 Juni 2021. Yang isinya 8 poin-poin. Salah satunya adalah ketika kita ingin menerapkan pasal-pasal Undang-Undang ITE, maka kita harus terlebih dahulu mempertanyakan maksud dan tujuan dia mengatakan hal tersebut. Izin Bang Hals, biar tidak salah. Misi Bang, biar tidak salah, SKB 3 Menteri sekarang sudah tidak dipakai pasca direvisi keduanya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 Bang. Bukan tidak Jadi dipakai. pasal 27 yang dulu Hanya pasal Bang, 27 dulu saja. kan iya, pasal 27 yang dulu dari ayat 1 sampai 4, hari ini pasal 27 hanya sampai ayat 1 dan 2. 27A ayat 4 yang dipakai sekarang. Ya, jadi gini, larinya ke ayat 27A. dipotong dulu, Jadi saya belum selesai. itu SKB 3 menterinya tidak mengikat. Biar nggak salah Bang. Tidak, masih diterapkan sampai sekarang. Saya sering melakukan makanya bilang tadi, kalau adik baca buku nggak bakal kena nih. Harus sering-sering melakukan praktek ya. Kalau hanya membaca buku susah menjelaskannya. Gitu. Makanya saya tadi lagi ngomong apa dipotong. Jadi saya error. Jadi SKB 3 Menteri itu masih bisa, hanya pasal 27 aja dipermasalahkan kemarin melalui SEMA dan lain-lainnya gitu. Ya, Makanya Bang Firdaus izin dulu, saudaraku, karena khawatir Mbak Emma mau turun, selesai beliau turun baru dilanjutkan narasinya. Habis itu baru ke kasir. Izin Mbak